Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Eni dalam mata pelajaran IPS kelas 8. Salam sehat, semangat, dan bahagia selalu. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini adalah interaksi antar negara-negara ASEAN. Kalian tentunya tahu mengenai kegiatan SEA Games yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Apakah latar belakang dan tujuan diadakannya SEA Games? Apakah terdapat bentuk kerjasama dalam pelaksanaannya? Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan kerjasama? Apa pula faktor pendorong kerjasama? Dan apa pula penghambat dalam kerjasama? Sebelum kita bahas lebih lanjut, Ibu akan kemukakan dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti materi ini, siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian kerjasama. 2. Menyebutkan faktor pendorong kerjasama. 3. Menyebutkan faktor penghambat kerjasama. 4. Menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. Pengertian kerjasama. Kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Faktor pendorong kerjasama. 1. Kesamaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk OPEC. 2. Perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam di setiap negara juga melahirkan kerjasama. Contoh, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand. 3. Kesamaan wilayah atau kondisi geografis. Negara-negara yang terletak di suatu wilayah yang memiliki kondisi geografis yang sama akan mengadakan kerjasama untuk kepentingan wilayah dari masing-masing negara anggotanya. 4. Perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Perbedaan wilayah atau kondisi geografis antara satu negara dengan negara yang lain akan menimbulkan perbedaan hasil. Faktor penghambat kerjasama antara lain: 1. Perbedaan ideologi. 2. Konflik dan peperangan. 3. Kebijakan protektif. Tujuan kebijakan protektif adalah untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. 4. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang sosial,
budaya, politik dan keamanan. Pendidikan. Bentuk kerjasama bidang sosial. Kerjasama bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Beberapa bentuk kerjasama bidang sosial antara lain: 1. Perluasan kesempatan kerja. 2. Pemberian upah yang wajar. 3. Membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan. 4. Pengembangan sumber daya manusia. 5. Peningkatan kesejahteraan. Bentuk kerjasama bidang budaya. 1. Pertukaran budaya dan seni. 2. Festival Film ASEAN. 3. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ATA. 4. Penyelenggaraan SEA Games setiap 2 tahun sekali. Bentuk kerjasama bidang politik dan keamanan. Tujuan kerjasama bidang politik dan keamanan adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara ASEAN. Bentuk kerjasama politik dan keamanan antara lain: 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. 3. Pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan. 4. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. 5. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, penyelundupan senjata dan manusia, dan kejahatan internet. 6. Kerjasama di bidang hukum, migrasi, serta kelembagaan antar parlemen. Bentuk kerjasama bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Bentuk kerjasama bidang pendidikan antara lain: 1. ASEAN Council of Teachers Convention. 2. Penawaran beasiswa pendidikan antar negara ASEAN. 3. Negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh dana beasiswa ASEAN Jepang. 4. Olimpiade di bidang pendidikan diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contohnya, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN tahun 2015. Demikianlah materi dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat anak-anak.
Mari kita selalu berdoa agar bumi menjadi sehat kembali.